Rezeki itu adalah ujian. Dimewahkan bukan berarti dimuliakan, dan disempitkan bukan berarti dihinakan. Dua kuncinya ada pada rasa bersyukur dan sabar. Masya Allah. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang sakit, semoga segera Allah angkat sakit penyakitnya dan segera Allah berikan kesembuhan. Amin. Hari ini Uma mau share tentang bagaimana mengelola keuangan dengan budget pas-pasan. Ingat ya teman-teman, budget pas-pasan, bukan budget yang kurang. Karena kurang itu sesungguhnya ada pada diri kita ya teman-teman. Seberapa bersyukur kita dengan rezeki yang telah Allah berikan. Sesuai dengan thumbnail yang udah teman-teman lihat ataupun di judul, Uma mau share cara mengelola keuangan dengan budget 1.500.000. Nah, ini Uma share bukan abal-abal ya teman-teman, tapi berdasarkan pengalaman Uma dan juga tips bagaimana Uma melalui ini. Maksudnya keluarga Umah melalui ini ketika Umah waktu kecil dulu dengan keuangan yang sangat pas-pasan, hanya cukup untuk makan, bahkan untuk jajan saja waktu Umah kecil itu sangat susah ya teman-teman. Tapi alhamdulillah terlewati dengan tidak adanya gejolak yang besar, karena seperti yang sama-sama kita ketahui, salah satu gejolak di rumah tangga itu bisa dipicu oleh masalah keuangan. Tapi yang Umah ingat ketika Umah kecil itu, alhamdulillah tidak ada gejolak yang besar, Masya Allah. Keuangan ini akan Umah bagi dengan pos-posnya masing-masing berdasarkan pengalaman yang udah Umah laluin. Ini juga dari orang tua Umah ya teman-teman, bagaimana beliau melalui hari-hari yang dengan budget pas-pasan itu mengelola keuangan dan tanpa berhutang. Alhamdulillah kala itu tanpa berhutang sama sekali. Jadi untuk teman-teman ketahui, almarhum ayahnya Uma itu dulu kerjanya serabutan, karena kami emang gak punya kebun, hanya numpang menyadap karet di kebunnya orang. Tapi yang Uma ingat, kehidupan Uma itu bahagia, nggak ada konflik, Masya Allah. Nggak tahu lagi gimana orang tua Uma menyimpannya kalau memang mungkin ada konflik ya teman-teman ya. Nah, karena sudah ada pengalaman seperti itu yang udah diceritakan oleh orang tua Uma, rasanya Uma ingin membagi tips ini kepada teman-teman semuanya yang mungkin budgetnya memang pas-pasan, apalagi sekarang kondisi lagi pandemi ya teman-teman. Oke, langsung kita masuk kepada pos yang pertama, yaitu pos survive nomor 1, yaitu pos bertahan hidup, yang dimana dengan ini saja mungkin kita sudah bisa bertahan hidup. Nah, di pos yang pertama ini, pos survive ini, dari 5 pos ini itu Uma anggarkan untuk rumah, kemudian listrik dan beras. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih ngontrak, jadi di sini Uma anggarkan sesuai dengan pendapatan yang memang tergolong pas-pasan. Itu kalau bisa cari rumah kontrakan yang paling mahal itu hanya 400.000 ya teman-teman. Tergantung mungkin dengan daerah masing-masing. Kemudian untuk listrik itu Uma anggarkan 100.000 paling banyak. Dan yang paling penting, kenapa beras diletakkan di awal bukan di belanja bulanan? Karena memang seperti itu orang tua Umah membagi budgetnya kala itu. Jadi ketika ayah dapat duit, yang paling pertama dibeli itu adalah beras ya teman-teman. Jadi setelah ada sisa, baru ibu itu beli lauk pauk dan keperluan yang lain. Karena memang kita mungkin hanya dengan beras saja sudah kenyang. Nauzubillah ya teman-teman kalau seandainya nggak bisa beli lauk. Nah, kita pindah ke pos yang nomor 2, yaitu survive number 2, yaitu dimana pendamping nasi.
yaitu lauk pauk, sayur mayur, dan keperluan yang kita gunakan mingguan gitu ya teman-teman. Pokoknya pendamping nasi. Nah, sesuai dengan yang teman-teman lihat di tulisan ini, Uma anggarkan 320.000 sebulan, bukan seminggu ya teman-teman, sebulan. Jadi berarti budgetnya hanya 80.000 per minggu. Kemudian kita anggarkan lagi menjadi 10.000 per harinya. Nah, untuk yang sisa 10.000 berarti itu untuk bawang dan cabai. Untuk budget segitu bisa dapat apa sih? Banyak teman-teman. Teman-teman bisa cari referensinya itu banyak di YouTube, kemudian di Google, sesuaikan dengan budget teman-teman. Misalnya teman-teman beli kangkung 2 ikat itu misalnya 2.000, kemudian tempe orek, telur orek. Pokoknya gimana caranya supaya budget itu cukup untuk sebulan, karena memang disesuaikan ya teman-teman dengan budget kita yang memang pas-pasan, yaitu hanya 1.500.000. Oke, lanjut ke pos yang nomor 3, yaitu keperluan cuci mencuci, sabun cuci, kemudian odol gigi dan sabun mandi. Dan untuk sabun cuci ini kita cari sabun cuci yang bisa dipakai untuk cuci piring dan untuk cuci baju. Apa itu? Banyak teman-teman. Contohnya sabun colek. Banyak sekali sabun colek di luar sana yang bisa digunakan untuk mencuci dan juga sekaligus mencuci piring. Jadi untuk sabun colek, sabun cuci 10.000, pasta gigi 6.000, sabun mandi 6.000. Total untuk di kamar mandi Uma anggarkan menjadi 22.000. Nah, untuk sabun mandi teman-teman bisa pakai sabun batangan ya teman-teman, nggak sabun cair, karena emang budget kita harus kita hemat-hemat menjelang akhir bulan. Lanjut ke bumbu dapur. Nah, bumbu dapur ini intinya penyokong masakan biar enak gitu ya teman-teman. Pertama, minyak. Nah, minyak itu hanya Uma anggarkan 25.000 per bulan. Artinya kalau misalnya minyak kemasan lebih kurang 2 liter lah ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa beli minyak curah, itu bisa dapat lebih banyak. Kurang-kurangin makan minyak, lebih baik kita tumis-tumis sedikit aja, ataupun bikin orek-orek yang memang kebutuhan minyak kita jadi lebih kurang. Juga bisa bikin badan lebih sehat ya teman-teman. Nah, untuk kecap, kemudian teh, terigu itu juga Uma anggarkan, juga gula, karena emang kadang kita pagi-pagi itu harus ngeteh ya teman-teman. Kita emang hidup pas-pasan, tapi kita nggak boleh kekurangan. Jadi semuanya harus kita anggarkan teman-teman ya. Lanjut ke pos yang kelima. Nah, ini pos tambahan, tapi memang kita perlu. Misalnya bensin buat teman-teman yang punya motor ya teman-teman. Terus Pampers juga. Nah, yang terakhir Uma anggarkan untuk internet. Kenapa internet ini juga Uma anggarkan? Mungkin teman-teman ada yang bisa menggunakan jasa internet ini untuk jualan online. Dan kalau jualan online tentu bisa menambah pendapatan teman-teman semuanya. Nah, untuk Pampers 50.000 emangnya cukup. Dengan kondisi kita yang budgetnya memang nggak banyak tapi juga nggak kurang gitu ya teman-teman. Pampers itu kita anggap hanya sebagai kebutuhan tambahan. Jadi hanya pakai Pampers kalau misalnya Ananda atau bayi kita itu keluar rumah aja. Tapi kalau di rumah bisa aja kita pakai kain yang bersih tapi nggak dipakai lagi, biar pipisnya dede itu nggak berceceran di lantai ya teman-teman. Nah, dengan budget segitu kita masih bisa nabung kok. Nah, untuk saving ataupun tabungan itu Uma anggarkan 150.000 per bulannya. Karena memang menurut ahli keuangan, anggaran untuk kita menabung itu hanya 10% dari pendapatan ya teman-teman. Jadi nggak bisa di force, didesak sehingga kita ngutang sana sini. Misalnya teman-teman ikut arisan yang iurannya itu 300.000 per bulan, sedangkan pendapatan kita hanya 1.500.000, nggak bisa ya teman-teman. Jadi singkirkan dulu hidup dengan gengsi. Lebih baik hidup kita tenang tanpa hutang daripada mengikuti gengsi dari teman-teman misalnya. Nah, setelah kita bagi semua pengeluaran kita dengan budget yang sudah dituliskan tadi,
Umah juga pengen ngasih solusi untuk teman-teman semuanya yang merasa bahwa anggaran tadi mungkin belum cukup. Misalnya kalau teman-teman ngontrak di kota besar yang kontrakannya lebih banyak, ataupun misalnya bahan makanan lebih mahal, itu teman-teman bisa ikutin solusi dari Umah ini. Nah, yang pertama, di kotak yang pertama ini Uma akan nulis tentang solusi ruhiyah dulu. Solusi ruhiyah itu apa ya? Nah, solusi ruhiyah itu solusi dari hati kita ya teman-teman. Tentu masalah ibadah mungkin gak perlu Umah ingatin lagi, karena pasti teman-teman semuanya tahu bahwa ibadah itu kewajiban untuk setiap kita, terutama orang muslim ya teman-teman. Karena Umah muslim, jadi Umah ingatin tentang ibadah ini, karena ibadah ini memang berpengaruh ke hati, berpengaruh ke rezeki juga, kemudian berpengaruh ke kebahagiaan kita menjalani hari-harinya. Nah, untuk solusi ruhiyah yang pertama dari Umah itu yaitu teman-teman harus memperbanyak bersyukur. Sebenarnya ini tuh nggak perlu diajarin lagi ya teman-teman tentang pentingnya rasa syukur di diri kita, karena memang rasa bersyukur ini membuat nikmat yang mungkin bagi sebagian orang kurang, tapi jika rasa syukur kita itu besar akan terasa lebih lapang ya teman-teman, daripada nikmat itu banyak tapi rasa syukur kita kurang, maka semuanya akan terasa sempit, kekurangan dan lain sebagainya. Bahkan banyak teman-teman di luar sana orang yang dengan rumahnya yang mewah, itu mereka jauh dari kata bahagia, ada aja gitu yang kurang dari mereka. Makanya yang paling penting itu Umah taruh di atas, yaitu rasa bersyukur. Kemudian bersedekah. Nah, bersedekah ini nggak harus melalui duit ya teman-teman. Bisa aja misalnya teman-teman sering membantu orang lain, tapi kalau misalkan ada duit lebih bagus lagi. Bersedekah nggak harus banyak, yang penting rutin, karena Allah itu menyukai ibadah kita yang kita lakukan rutin walaupun sedikit. Misalnya bersedekah 1.000 kepada pengemis, itu sangat berarti ya teman-teman. Dan yang paling penting itu harus ikhlas. Dan lanjut bersilaturahmi, tentu aja kita bersilaturahmi ke keluarga kita yang jauh, karena silaturahmi itu bisa menambah rezeki juga. Terus juga jangan lupa untuk selalu sholat duha ya teman-teman. Nah, apabila solusi ruhiyah ini kita jalani, insya Allah akan lebih terasa lebih mudah ya teman-teman. Lanjut di kolom nomor 2 ini, Umah akan ngasih solusi mungkin melalui action kita, perbuatan ataupun usaha ya teman-teman. Karena Allah itu menyuruh kita memang berusaha, walaupun kita bersyukur dengan rezeki ataupun pendapatan kita sehari-hari, tapi kita nggak boleh merasa puas dan bermalas-malasan hanya dengan dana yang ada gitu ya teman-teman. Kalau misalnya memungkinkan untuk mencari penghasilan tambahan, itu akan lebih bagus lagi. Misalnya teman-teman bisa jualan online, nggak perlu yang beruntung banyak gitu ya teman-teman. Yang penting dia rutin, walaupun hanya untung harian, itu nggak apa-apa. Terus yang kedua itu rajin menanam. Nah, ini dulu Umah waktu kecil-kecil dulu di sekitaran rumah Umah itu penuh dengan pucuk singkong ya teman-teman. Terus juga ada cabai rawit. Nah, kalau misalnya punya lahan sedikit, yang penting ada tanah gitu, bisa digunakan untuk bercocok tanam yang memang bisa membantu memangkas pengeluaran sayur mayur. Misalnya teman-teman bisa nanam bayam di pot, ataupun kunyit, jahe. Nggak harus di lahan yang lebar ya teman-teman, bisa aja di pot ataupun di pot gantung. Pokoknya harus rajin menanam sesuatu. Kemudian berhemat tentu saja. Terus yang terakhir, membuat catatan keuangan, karena kalau misalnya keuangannya kita catat, itu bakalan lebih mudah untuk mengontrolnya. Jadi kita bisa tahu budgetnya
tinggal berapa, ataupun ada pengeluaran yang mendadak, kita bisa langsung lihat di catatan keuangan kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton video Uma dari awal sampai akhir. Semoga video Uma ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan ambil sisi-sisi positifnya aja ya teman-teman, karena Uma ini hanya manusia biasa. Terima kasih teman-teman. See you in the next video, and assalamualaikum.